Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Naryama Pradipta Nugroho dari kelas 1010 SMA Negeri 2 Madiun. Ingin menampilkan monolog berjudul Sekolah Masa Depan. Dulu aku membayangkan sekolah itu penuh dengan buku-buku tebal dan suara guru yang lantang, dinding-dinding kelas yang monoton, dan jadwal pelajaran yang sama setiap harinya. Tapi aku yakin di masa depan semua akan berubah. Aku tumbuh dalam sistem yang menyamakan semua siswa. Semua harus bisa IPA, bahasa, fisika, dan semuanya harus ikut ujian. Jika sampai nilaimu rendah dalam ujian, kamu dianggap tidak pintar. Dan jika kamu berbeda dari teman-temanmu yang lain, kamu akan dianggap aneh. Aku pernah merasakannya. Duduk di bangku kelas, sembari memperhatikan guru yang sedang berbicara di depan, terlalu cepat rasanya. Ingin rasanya aku bertanya, tapi malu. Malu kalau terlihat bodoh di hadapan guru dan teman-temanku. Aku juga pernah belajar semalaman penuh hanya untuk melihat nilai ujian yang jauh dari harapan. Lama-lama datang tatapan kekecewaan dari guru dan juga teman-teman. Rasanya seperti gagal. Bukan hanya gagal lulus ujian, tapi gagal sebagai siswa dan gagal sebagai manusia. Lantas aku mencoba untuk berpikir, apakah hanya ini satu-satunya cara untuk belajar? Apakah masa depanku nanti hanya ditentukan oleh sebuah angka di nilai rapor? Bayangkan saja, dinding-dinding kelas yang monoton bisa berubah menjadi sebuah layar interaktif yang menampilkan peta bintang berputar, atau mungkin sebuah simulasi sejarah yang bisa kita jelajahi langsung. Guru bukan lagi sekadar pemberi ilmu, tapi fasilitator, teman diskusi yang akan membantu kita untuk dapat menemukan cara belajar kita sendiri. Akan ada augmented reality dan virtual reality, sehingga saat pelajaran biologi kita bisa masuk ke sel manusia, atau mungkin saat pelajaran fisika kita bisa menguji teori gravitasi di berbagai planet lain. Ini bukan cuma soal mencatat dan menghafal, tapi kita mengalaminya secara langsung. Sekolah masa depan tidak hanya mengandalkan teknologinya, tapi juga harus lebih ramah terhadap siswa dan siswinya yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Cara belajarnya berbeda, cara pemahamannya pun berbeda. Tidak semua anak punya akses yang sama. Ada anak yang setiap harinya harus meniti puluhan kilometer untuk bisa mencapai sekolah. Atau mungkin yang lebih miris lagi, ada anak yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah hanya gara-gara sebuah alasan klasik, yaitu biaya. Sedangkan mungkin kita jumpai di sekolah lain dengan fasilitas mewahnya. Ini tentu harus berubah. Di sekolah masa depan, setiap bakat dan minat akan dihargai dan diberi ruang. Tidak ada lagi satu definisi tentang pintar. Akan ada ruang untuk berkesenian, akan ada ruang untuk berolahraga, akan ada ruang untuk English Club mungkin, dan lain sebagainya. Akan ada project based learning, tempat kita memecahkan masalah-masalah nyata. Belajar akan menjadi lebih menyenangkan karena kita tahu tujuan belajar tidak hanya sekedar lulus ujian, tapi kita dilatih untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dunia nyata. Akan ada skill based classroom, tempat kita belajar coding, desain grafis, kepemimpinan, hingga cara mengelola keuangan. Sekolah bukan lagi hanya menjadi tempat untuk belajar teori, tapi belajar untuk dapat mempersiapkan hidup dengan sebaik-baiknya. Aku ingin di sekolahku nanti tidak ada anak yang takut untuk gagal. Tidak ada anak yang diciptakan untuk bisa sama.
Semuanya unik dengan bakat dan minat masing-masing. Kita semuanya berhak untuk dapat belajar sesuai dengan cara belajar yang membuat kita tumbuh, bukan tertekan. Ya, itu sekolahku nanti. Mungkin cuma mimpi, tapi bukankah mimpi itu merupakan awal dari segala perubahan? Dan aku ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.